Pembacaan firman Tuhan Evangelium hari ini, tolong dikecilkan sedikit. Diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan menaati firman Tuhan." Dari mimbar ini saya ingin menyampaikan salam, shalom bagi Bapak sekalian. Puji Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Sigor Sitanggang. Tadi sebetulnya kurang pas diperkenalkan. Saya menjadi Kaprodi S3 atau Kepala Program Doktoral di STFT Jakarta sampai periode yang lalu. Per 30 September sudah selesai di periode yang baru di mana ketuanya khotbah kemarin. Saya menjadi atau diangkat menjadi Kepala Pusat Studi Biblika. Itu jabatan saya sekarang di STFT Jakarta. Dan ini adalah unit yang baru dan bisa dikatakan mungkin untuk STT baru STFT Jakarta yang punya pusat kajian biblika seperti ini, sepanjang yang saya tahu. Saya menyelesaikan studi S1 dan S2 di alma mater saya ini, STFT Jakarta. Dan kemudian 2009 sampai 2015 saya menyelesaikan S3 saya di bidang studi biblika, khususnya perjanjian baru di Universität Göttingen di Jerman 2009 sampai 2015. 2013 masih kuliah, saya diminta untuk kembali ke alma mater saya selesai studi, dan sejak 2015 saya dosen tetap di STFT Jakarta. Saya sudah menikah, 1 istri dengan 2 anak. Demikian perkenalan saya, dan saya diberikan tema menyongsong langit baru dan bumi baru dari Yesaya 65 ayat 17-23 yang menjadi epistel kita, dan Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 yang menjadi evangelium. Ibu bapak yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk memahami dulu kitab Nabi Yesaya. Slide-nya boleh ke slide kedua dan tolong ikut saya. Ibu bapak yang terkasih, kita mau belajar sedikit seputar kitab Nabi Yesaya. Oleh teman-teman muslim, kita dikenal sebagai umat berkitab. Kita disebut ahlul kitab, gitu ya. Maka adalah baik kita mengenal Alkitab kita. Dan karenanya waktu kita membaca, jangan lagi cherry picking. Ambil saja misalnya Matius pasal 3, minggu depannya kemudian Lukas pasal 3. Itu bukan membaca Alkitab yang baik, karena kita akan bisa keluar konteks, jadi comot logi atau cocok logi. Belajarlah membiasakan dari awal kitab. Bahkan yang ideal, yang baik adalah memulai pembacaan dari, betul sekali, dari Kejadian. Dan ada seorang yang telah meneliti kalau ibu bapak baca setiap hari 3 pasal, dan hari Minggu khusus karena tidak bekerja 5 pasal, 365 hari dalam 1 tahun, seluruh Alkitab selesai. 3 pasal, Senin sampai Sabtu, 5 pasal
minggu seluruh Alkitab selesai dibaca. Ada yang tidak percaya? Kalau tidak percaya silakan buktikan. Ya. Baik, sekarang saya ingin jelaskan sedikit kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya ada dalam situasi historis di mana di pasal 40 sampai 55 itu mengandaikan Yerusalem sudah hancur. Pasal 1 sampai 39 Yerusalemnya belum hancur, 40 sampai 55 Yerusalemnya telah hancur dan orang-orang Israel kebanyakan ada di pembuangan di Babel. Dan kemudian 56 sampai 66 dari 40 55 mereka ada di pembuangan, tapi 55 mulai masuk 56 mereka mulai kembali dari pembuangan ke Babel menuju tanah Kanaan atau ke Israel. Maka kalau kita lihat pasal 40 sampai 55, maka bagian ini mengandaikan Yerusalem telah dihancurkan, pembuangan di Babel sudah mulai berjalan, dan pasal-pasal tersebut berbicara dari masa kini waktu mereka, di mana pembuangan akan segera berakhir, beralih ke periode waktu yang baru. Pasal 56 sampai 66 mengasumsikan situasi yang lebih belakangan atau kemudian ketika mereka sudah kembali ke Yerusalem, pembangunan bait suci dilakukan kembali dan sudah berlangsung. Ibu bapak yang terkasih, topik kita menyongsong langit baru bumi baru dalam dunia teologi disebut teologi akhir zaman atau eskatologi. Nah, karenanya dalam eskatologi orang-orang Yahudi perjanjian lama, bait suci memainkan peranan yang penting. Ketika mereka dibuang ke Babel, maka Babel menyerbu Yerusalem, menghancurkan bait suci. Ketika mereka kembali dari Babel ke Yerusalem, maka mereka membangun kembali bait suci. Sehingga periode itu kemudian disebut dengan periode bait Allah kedua, atau yang disebut dengan Second Temple Period. Kemudian di sekitaran abad kedua sebelum Masehi, bait suci itu dihancurkan kembali. Kali itu bukan lagi dengan orang-orang dari Babel, tapi dari Kekaisaran Romawi, karena penguasa dunia beralih dari Babilonia kepada Romawi. Maka kemudian waktu itu dikirimkanlah jenderal dari Romawi, dan sekitar 175 sebelum Masehi dihancurkan. Dan kemudian dibangun lagi oleh Herodes, karenanya kemudian disebut sebagai bait Allah periode Herodes. Dan kemudian pada zaman setelah Yesus mati, bangkit dan kemudian naik ke surga, tahun 70 Jenderal Titus datang kembali dari Kekaisaran Romawi menghancurkan kembali bait Allah. Jadi bait Allah di Yerusalem 3 kali dihancurkan. Nah, kali ketiga dihancurkan, dia tidak dibangun lagi dari tahun 70-an sampai sekarang. Karenanya dalam nubuat-nubuat akhir zaman, tentang akhir zaman yang datang nanti, dalam eskatologi Yahudi dikaitkan dengan dibangunnya kembali bait Allah. Karenanya kalau misalnya kita bicara tentang akhir zaman eskatologi, isu salah satu yang kuat muncul adalah itu akan terjadi ketika bait Allah dibangun kembali. Nah, di mana-mana beredar bahwa bait Allah akan segera dibangun, bait Allah akan segera dibangun. Oleh mereka sebagian dipahami, oh berarti tidak lama lagi akan segera datang akhir zaman. Mengapa? Karena konsep eskatologinya dibalut atau dibungkus dengan pemulihan, pembangunan kembali bait Allah. Dan bait Allah menjadi begitu penting. Mengapa bait Allah begitu penting? Karena bagi bangsa Israel, bait Allah perlambangan dari presensi dari Allah itu sendiri. Maka ketika ini dihancurkan, seakan-akan Allah hilang pergi dari bangsa Israel. Jadi bait Allah karenanya dibangun, ketika dihancurkan, dibangun lagi, dihancurkan, dan nanti ketika Tuhan datang, ia akan dibangun kembali. Nah, Bapak, saya menjelaskan ini supaya kita paham betapa pentingnya peranan bait Allah. Ketika bait Allah dihancurkan, otomatis role dari imam-imam, orang-orang Lewi lenyap. Kemudian persembahan korban bakaran, korban penebus salah, korban penebus dosa yang disentralisasi di Yerusalem, di bait Allah juga lenyap. Sehingga Yudaisme menjadi sedemikian berubah.
Dan salah satu yang berubah ritusnya adalah tiada lagi pembayaran persepuluhan. Karena yang menerima persepuluhan adalah orang-orang Lewi, imam-imam di bait Allah. Ketika bait Allah dihancurkan, tiada lagi imam-imam, tiada lagi orang-orang Lewi. Karenanya tiada lagi persembahan persepuluhan. Dan karenanya kita tidak memberikan persembahan persepuluhan, tetapi iuran gereja yang sudah diberlakukan bahkan oleh orang-orang Yahudi sebelum kekristenan muncul. Slide berikutnya. Ibu bapak yang terkasih, kita menemukan ada data bahwa setelah bab atau pasal 39, nama Yesaya tidak lagi muncul. Sama sekali tidak muncul. Jadi pasal 1 sampai 39 muncul nama Yesaya, disebutkan berulang-ulang. Tapi dari 40 sampai 66 tidak lagi muncul nama Yesaya. Ini satu poin penting. Poin yang kedua, ada perubahan mendadak dalam gaya bahasa. Pasal 1 sampai 39 punya gaya bahasa yang sama. Pasal 40 sampai 66 berbeda gaya bahasanya dengan pasal 1 ayat 3 sampai 39 tadi. Yang ketiga teologinya. Setelah bab 30 ada teologi yang berbeda dibandingkan pasal 1 sampai 39. Kemudian ada banyak kata, ada frasa kunci, keywords begitu, yang ditemukan di satu bagian yang tidak ditemukan di bagian lain. Jadi banyak istilah terminologi yang digunakan di pasal 1 sampai pasal 39, di pasal 40 sampai 66 tidak ada. Begitu juga dengan keywords atau frasa kunci, di sini ada, di sini tidak ada, dan sebaliknya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anonimitas, gaya bahasa, teologi, kemudian kata, frasa kunci, keywords tadi menunjukkan bahwa ini bukan satu kesatuan, bukan kitab yang merupakan satu kesatuan. Slide berikutnya, karenanya pakar biblika, khususnya Perjanjian Baru, membagi kitab ini dalam dua model. Model yang pertama membaginya dalam dua bagian. Pertama, pasal 1 sampai 39 disebut proto Yesaya atau Yesaya pertama. Kemudian pasal 40 sampai 66 disebut Deutero Yesaya atau Yesaya kedua. Versi yang kedua, bagian pertamanya sama, ada 3 bagian. Pasal 1 sampai 39 itu proto Yesaya, pasal 40 sampai 55 itu Deutero Yesaya, pasal 56 sampai 66 Trito Yesaya atau Yesaya yang ketiga. Sebabnya karena 5 poin tadi yang saya sudah sebutkan. Yang berarti pasal 1 sampai pasal 39 itu ditulis langsung oleh Nabi Yesaya, sementara pasal 40 sampai 66 ditulis oleh orang-orang lain, bisa murid-muridnya, bisa juga para rabi Yahudi yang menulis kemudiannya. Tetapi yang pasti pasal 1 sampai 39 punya Yesaya, terima kasih berarti menyimak dengan baik. Tidak ada yang tidur juga saya lihat dari tadi. Pasal 1 sampai 39 langsung dari Nabi Yesaya dan teologinya tersendiri. Pasal 40 sampai 55 teologinya tersendiri. Pasal 56 sampai 66 teologinya tersendiri. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, slide berikutnya, ketika kita baca teks Yesaya 65 ayat 1, 17 sampai 23, maka ada latar belakang. Kitab ini ditulis dalam rentang waktu yang sangat panjang dari abad ke-8 sebelum Masehi, berarti kurang lebih tahun 700-an, sampai abad ke-6 sebelum Masehi, kurang lebih tahun 500-an sebelum Masehi. 2 abad rentang waktu penulisannya. Nah, yang menjadi bagian dari teks kita Yesaya 66, dia menjadi bagian dari pasal 56 sampai 66 adalah kumpulan nubuat dari masa restorasi atau pemulihan Israel. Ya, kurang lebih setelah tahun 538 sebelum Masehi. Slide yang ketiga, yang berikutnya. Nah, Ibu Bapak, karena dia menjadi bagian dari Trito Yesaya, Yesaya ketiga, maka kita perlu belajar apa sih penekanannya. Maka ternyata ada penekanan yang ditempatkan pada tindakan pemujaan atau ibadah kepada Yahweh. Tapi ada juga serangan terhadap penyembahan berhala
dan motivasi yang benar dalam beribadah kepada Yahweh. Mengapa ada serangan terhadap penyembahan berhala? Ketika bangsa Israel diserbu oleh pasukan dari Babilonia, maka mayoritas lelaki dibawa ke Babel, yang disisakan hanya sebagian lelaki tua maupun ibu-ibu dan anak-anak. Maka ketika mereka dibawa ke Babel jadi budak di Babel, maka mereka memahami bahwa mereka diperbudak, dibuang ke Babel sebagai hukuman atas dosa bangsa Israel. Mereka berefleksi secara teologis, mereka merenungkan, dan hasil refleksi teologisnya adalah kami berdosa kepada Yahweh. Maka ketika mereka menyadari mereka berdosa kepada Yahweh, responsnya adalah bertobat. Dan model pertobatannya adalah purifikasi, pemurnian. Pemurnian berarti membuang semua aspek dari agama-agama tetangga-tetangga sebelah bangsa Israel, membuang segala ritus-ritus kultis dari tetangga-tetangga sebelah, memurnikan teologi, dan termasuk di dalam praksis itu adalah tidak kawin campur dengan bukan ras Yahudi. Dampak dari situ adalah ketika ada orang-orang Yahudi yang kawin mawin dengan yang bukan Yahudi, terciptalah sebuah ras campuran, tapi ras yang baru, yang di Alkitab Perjanjian Baru di keempat Injil disebut Samaria. Samaria adalah orang Yahudi yang kawin mawin dengan ras-ras yang lain. Dan yang luar biasa menyedihkan adalah bangsa Israel menjadi begitu rasistik dan menganggap ras bukan Yahudi ras yang rendah, sedemikian eksklusifnya sampai yang Yahudi kawin mawin dengan ras yang lain juga dianggap rendah. Bahkan sebegitu rendahnya orang-orang Samaria ini di era Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Samaria dianggap sejajar, sederajat, setara dengan orang-orang berdosa, yaitu para pelacur, pemungut cukai, dan orang-orang berdosa lainnya. Jadi kalau perjanjian baru menyebut orang-orang berdosa, maka itu mencakup orang-orang Samaria, para pelacur perempuan, kemudian pemungut cukai, pegawai pajak, dan para pendosa lainnya. Bayangkan betapa hinanya orang yang kawin campur di mata orang-orang Yahudi. Kita yang orang Batak, marga saya Sitanggang, saya dari Samosir, kita tentu memelihara keunikan, keistimewaan suku kita, atau ya suku Batak lah begitu, bukan cuma marga maksud saya. Tetapi kita juga harus hati-hati jangan sampai pada satu sisi pemeliharaan, pengelolaan, perawatan budaya Batak itu sangat baik. Saya mendampingi mahasiswa S1, S2, S3, karya tama, tesis, disertasi, banyak yang berkaitan dengan adat Batak. Semester tahun yang lalu saya mendampingi mahasiswa yang menulis skripsi tentang Mangokal Holi dan dikaitkan dengan eskatologi. Kalau nanti kita dalam pengakuan iman tadi berkata kebangkitan orang mati, kalau di GKPI kebangkitan daging. Kira-kira kalau semua holy opung kita masukkan dalam tugu, waktu kebangkitan kira-kira bagaimana? Yang lebih repot kalau sempat tercampur dengan holy-holy yang lain kan. Di Toraja, agak mirip dengan kita, saya pernah ke sana dan saya masuk ke gunung tempat mayat-mayat itu ditaruh. Untuk mayat-mayat yang sudah puluhan tahun lama-lama bercampur baur tulang-tulang itu. Sampai ada yang di tanah berserakan, sampai ada yang saya pungut, saya pindah-pindahkan, dan saya merasa ini disrespectful bagi saya, tapi itu budaya. Nah, mahasiswa saya menulis itu, Mangokal Holi dikaitkan dengan akhir zaman. Itu pelik sebetulnya. Mahasiswa saya yang lain bicara tentang Dalihana Tolu. Mahasiswa saya yang lain bicara tentang Debata Mulaja di Nabolon, di mana konsep debata itu agak mirip dengan konsep preparatio evangelica, persiapan Injil.
Ketika bicara Dalihan Natolu misalnya, dalam Structure of Culture dari Edgar Hashines yang berkata bahwa budaya itu punya 3 tingkat. Yang paling bawah itu adalah basic underlying assumption. Level keduanya values and virtues. Paling atasnya adalah behaviors and artifacts. Ulos itu adalah masuk yang paling atas, product of culture yang paling atas. Adat, tari-tari, rumah bolon, dan lain-lain itu di bagian atas. Behaviors and artifacts. Di bagian yang tengah itu adalah values and virtues. Dalihan Natolu itu masuk mana? Ada yang berkata di level kedua, tapi saya katakan itu sebetulnya bisa masuk ke level paling bawah. Tapi yang betul-betul mengakar dalam budaya Batak, Debata Mulajari Nabolon sebetulnya. Dan kemudian kita punya 3 prinsip Hamoraon, Hasangapon, Hagabeon. Gara-gara pembuat lagu itu, Hamoraon jadi di depan. Ternyata ada penelitian yang menunjukkan sebelum lagu itu, Hamoraon, Hasangapon, Hagabeon, sebelum lagu itu diciptakan, ternyata dalam falsafah Batak, Hamoraon di belakang. Yang di depan itu Hasangapon, Hagabeon, baru Hamoraon. Dalam penelitian salah seorang mahasiswa S3 saya, dia menyatakan seperti itu dan dia tunjukkan buktinya. Dan itu adalah level kedua. Tetapi ketika itu berubah, maka berubah juga values and virtues kita. Ketika Hamoraon ditaruh di depan, maka kita mengejar pertama-tama Hamoraon. Padahal yang harus dikejar pertama-tama adalah Hasangapon. Dan betapa dalamnya opung kita membangun falsafah itu sebetulnya. Nah, tua-tua kita dulu waktu membangun itu nilainya tinggi sekali. Tetapi saya katakan tadi penjelasan untuk menunjukkan bahwa pada satu sisi budaya itu menjadi penting untuk dipelihara. Tapi pada sisi yang lain tidak boleh menganggap orang dari suku dan ras lain lebih rendah. Maka dua-duanya harus seimbang. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, itu poin yang pertama ketika saya jelaskan tentang serangan terhadap penyembahan berhala. Yang kedua adalah seruan untuk bertobat yang kemudian diserukan kembali oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yang dilanjutkan juga oleh Tuhan Yesus. Seruan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, yang diserukan kemudian oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diserukan oleh Yesaya. Bertobatlah dan bertobatlah. Dan pertobatan yang diserukan bukan pertobatan individual personal belaka, tapi pertobatan sosial. Karenanya yang diserukan selain pertobatan, keadilan sosial. Dan 2 tema ini tema yang dipertahankan dari sejak Yesaya yang pertama, kedua, dan makin diserukan di Trito Yesaya atau Yesaya yang ketiga. Karenanya Ibu Bapak yang terkasih, orang percaya tidak bisa tidak harus berlaku adil secara sosial. Kalau kita punya ART di rumah, berlakulah sosial dengan ART kita. Berlakulah adil sosial dengan ART kita. Kalau kita jadi atasan, berlakulah adil secara sosial dengan orang-orang di bawah. Kalau kita jadi ASN, apapun itu, entah tentara, polisi, atau pegawai BUMN, ataupun pegawai negeri, berlakulah adil secara sosial. Ini seruan yang disampaikan. Slide berikutnya. Nah, kita masuk pada konteks mikro dari Yesaya 65, 17 sampai 23. Ibu Bapak yang terkasih, yang dimaksudkan dengan konteks mikro adalah kalau Ibu Bapak misalnya membaca Matius pasal 5 ayat 1, maka perikop sebelumnya harus diperhatikan. Perikop sesudahnya harus diperhatikan. Jadi waktu saya fokus pada satu perikop sebelum dan sesudahnya harus saya baca juga. Supaya saya tahu konteks mikro, konteks kecil, konteks dekatnya. Maka sekarang kalau kita lihat perikop sebelumnya, pasal 65 ayat 1 sampai 16. Perikop ini bicara tentang penghakiman Allah atas bangsa Israel yang disertai dengan janji pemulihan dari Allah bagi mereka yang mencari Allah.
Dan ini tegas sekali bagi mereka yang mencari Allah. Itu perikop sebelumnya. Dengan kata lain, itu jadi pengantar untuk perikop kita sekarang. Ketika perikop itu bicara langit baru dan bumi baru. Dengan kata lain, narasi langit baru, bumi baru berada dalam konteks penghakiman Allah atas bangsa Israel. Konteksnya itu. Perikop setelahnya bicara tentang kedaulatan. Allah berdaulat atas semua ciptaannya. Baik yang jahat maupun yang mencari Dia. Perhatikan pengkalimatan yang saya lakukan. Bukan atas yang jahat dan yang baik. Karena Alkitab membungkus semua orang jahat. Perbedaannya, orang jahat yang tidak mencari Allah, orang jahat yang mencari Allah dan bertobat. Makanya Martin Luther berkata bahwa kita adalah simul justus et peccator. Pada saat yang bersamaan orang berdosa dan orang yang dibenarkan. Itulah keadaan kita. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, karenanya konteks Yesaya ketika bicara langit baru dan bumi baru, bicara dalam konteks relasi Allah dengan Israel dan bagaimana Allah menghakimi bangsa Israel. Slide berikutnya. Karenanya teks ini ada dalam konsep penghakiman atas bangsa Israel. Nah, kalau kita breakdown sebagian dari perikop ini satu persatu, bagian yang pertama adalah ayat 17 di mana Allah berjanji akan menghadirkan langit baru dan bumi baru. Jadi setelah bangsa Israel dihakimi, maka setelah dihakimi Allah akan menghadirkan langit baru dan bumi baru. Sehingga pertama-tama ini janji bagi bangsa Israel. Bangsa Israel akan memperoleh langit baru dan bumi baru. Tapi kemudian ayat 18 sampai 19a lebih tepatnya, seruan Allah kepada bangsa Israel untuk bersorak-sorai. Teks yang kita baca tadi bahkan dikatakan karena Allah bersorak-sorai. Secara prinsipil ini mau berkata kita harus satu sifat dengan Allah. Satu sifat. Allah yang bersorak-sorai, maka kita juga harus menyatukan sifat kita dengan Allah yang bersorak-sorai. Kemudian 19b sampai 25 ini menarik sekali karena perikop ini menjelaskan keadaan langit baru dan bumi baru. Pertama, tidak ada lagi ratap tangis. Bangsa Israel dipenuhi dengan ratap tangis. Bayangkan dibuang ke Babel, waktu diserbu banyak yang di bumi hanguskan, banyak yang dibunuh, Yerusalem dibakar habis, bait Allah dihancurkan. Bayangkan, maaf kata contoh saja, seandainya datang kaum radikal meluluhlantakkan gereja kita ini, apakah kita tidak akan menangis terseduh-seduh? Pasti kita akan menangis dan menjerit kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? 2 minggu lagi saya akan khotbah di GKI Yasmin. GKI Yasmin yang diresolusi oleh warga, bukan warga sekitar, warga luar yang datang. Yang mereka kemudian sebagiannya beribadah di depan Monas bersama dengan teman-teman dari HKBP Philadelphia. Waktu saya khotbah pertama kali di situ, saya merasakan sakitnya hati ketika rumah Tuhanku ditutup, disegel oleh mereka yang tidak berbelas kasihan. Rasa itu masih segini dibandingkan bangsa Israel yang diserbu. Mungkin yang menyerupai dengan rasa itu kerusuhan Mei 98. Ketika kita sebagian yang Kristen harus mengungsi, apalagi teman-teman kita etnis Tionghoa, mengerikan sekali. Nah, momen itu sebanding dengan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Karenanya perkataan tidak ada lagi ratap tangis ini betul-betul menyentuh bangsa Israel. Mengapa? Mereka sedang ada dalam ratap tangis. Karena dibantai, di bumi hanguskan, dijadikan budak di negara orang lain. Yang tertinggal sedikit orang tua, ibu-ibu dan anak-anak kecil. Mama saya meninggal tanggal 6 April, hari Kamis Putih. Saya ada proyek mengerjakan penelitian bersama. Ada beberapa belas
biblical scholars menulis buku, sebelumnya sudah presentasi di Salzburg, Austria tahun lalu. Dan harusnya diterbitkan tahun depan. Nah, waktu yang mama saya meninggal, saya nulis surat kepada teman saya, pendeta ortodoks, salah satu penulis dan editor. Saya berkata, I'm so sorry, my mom just died. I would like to ask a reschedule at least 2 weeks from now. Terus dia berkata, in Sri Lanka, karena dia orang Sri Lanka, a Christian that dies in one of the days of the Holy Week, karena Kamis Putih bagian dari Minggu Suci sampai Paskah itu, dia bilang gini, in Sri Lankan tradition, in Sri Lankan Christian tradition, those who die in one of the days of the Holy Week is a holy person. So your mom is a holy woman. Saya baca email itu, saya langsung menangis membaca email itu. Getaran rasa sedih saja masih ada di suara saya ketika saya menceritakan ini bagi Bapak yang terkasih. Dan waktu membaca itu saya menangis dan saya terharu. Dan saya berkata terima kasih Tuhan. Dan saya membayangkan kejadian ini. Saya yang kehilangan mama saya saja 7 bulan yang lalu. Ratap tangis masih ada dalam diri saya. Apalagi bangsa Israel. Maka ketika Yahweh berkata, tidak ada lagi ratap tangis. Ini janji yang luar biasa bagi bangsa Israel. Tidak ada yang mati muda ketika mereka banyak dibasmi, dibunuh, dirajam, ditikam, ditindas sedemikian rupa. Ada janji tidak akan mati muda. Ini pengharapan yang luar biasa besar sekali bagi mereka. Ketika kemudian Yahweh berkata mereka akan bekerja. Bahkan bangun rumah bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Mengapa begitu? Karena pada waktu penjajahan itu mereka yang bangun rumah, direbut rumah mereka oleh para penjajah. Mereka yang bekerja hasilnya dirampas oleh mereka yang menjajah. Makanya di sini mereka bekerja bangun rumah bukan untuk orang lain yang menempati. Kemudian tidak ada kesia-siaan, tidak ada kematian. Akan ada kedamaian dan tidak ada lagi permusuhan. Dan gambar tidak ada lagi permusuhan menjadi gambar yang menarik. Mengapa? Karena dikatakan ular dengan bayi bermain, singa dengan lembu keledai bermain. Ini berarti apa? Umat manusia dan makhluk-makhluk yang ada di dalam alam semesta kehilangan kebuasannya. Ular bisa memakan anak bayi, tapi di langit baru, bumi baru, mereka bermain. Bahkan dikatakan ular akan makan ipuh, akan makan jerami, akan makan debu jerami. Dan singa dengan keledai tidak akan menerkam, singa tidak akan menerkam, tapi saling bermain karena singa pun makan jerami. Terlepas dari kita meyakini, karena dalam eskatologi ada 2 mazhab. Mazhab yang pertama memahami ini harfiah, berarti di surga ada binatang-binatang nanti. Mazhab yang kedua ini alegoris, bahwa tidak ada binatang di surga. Tapi poin penting entah mazhab ini atau ini yang kita percaya, yang dimaksudkan adalah tidak ada lagi kebuasan. Manusia zaman sekarang sering kali berlaku homo homini lupus. Manusia jadi serigala bagi sesamanya. Dan kita nggak peduli, yang penting benefit bagi diri kita sendiri. Dan kita bisa melakukan itu bahkan tanpa lagi merasa bersalah sedikit pun. Saya punya anggota jemaat tinggal di Cikini, daerah yang cukup baik. Tetapi ternyata tingkat kriminalitas tinggi. Beberapa mobil diparkir di depan overnight. Mungkin karena yang parkir tidak mau bayar parkir kepada preman. Preman itu kemudian merobek dengan pisau semua ban mobil-mobil itu. Bayangkan, manusia jadi serigala bagi sesamanya. Tapi janji ini nanti di langit baru, bumi baru, tidak ada lagi yang seperti itu. Kita tidak lagi buas. Kalau di sini ada suami yang suka membelai istri, tapi dengan kasar, plak gitu. Bertobatlah. Itu membelai tapi dengan kasar. Tapi kalau ada istri-istri yang suaranya luar biasa galak, bertobatlah. Bertobatlah.
Kristus hadir bukan sekedar untuk menyelamatkan, tetapi mendamaikan, sehingga kita tidak memiliki lagi kebuasan itu. Slide berikutnya, Ibu Bapak yang terkasih, Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Sekarang saya masuk ke sini. Ibu Bapak mungkin bertanya, Pak Asigor, Pak Pendeta, kenapa bicara Yesaya, baru bicara Wahyu, padahal evangeliumnya Wahyu? Yang pertama, Ibu Bapak yang terkasih, istilah langit baru, bumi baru dalam Wahyu itu merujuk pada Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Sehingga dengan kata lain bukan hanya istilahnya yang diambil dari Yesaya, tapi konsep teologisnya juga diambil. Dan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya bandingkan perjanjian lama yang aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, tapi kemudian abad kedua ketiga diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut LXX atau Septuaginta, disebut dalam bahasa Latin yang menggunakan bahasa Yunani. Sementara perjanjian baru semuanya ditulis dalam bahasa Yunani. Ketika kedua istilah dalam dua kitab ini saya bandingkan, maka istilah Yunani yang digunakan sama baik dalam Yesaya maupun Wahyu, yaitu ho uranos kainos kai he kane, langit yang baru atau bumi yang baru. Maka slide berikutnya, saya ingin berbagi kesamaan yang ada antara Yesaya dan Wahyu. Yang pertama, Ibu Bapak yang terkasih, istilahnya sama, langit baru, bumi baru, atau langit yang baru, kemudian bumi yang baru. Dan ada kehadiran Yerusalem. Namun kemudian nanti ada juga perbedaan karena Yesaya tidak menggunakan Yerusalem baru, hanya Yerusalem yang bersorak-sorak. Sementara Yesaya menggunakan Yerusalem yang baru. Nampaknya ada dua aspek. Pertama linguistik, karena langit pakai baru, bumi pakai baru, langit baru, bumi baru. Untuk sejajar secara linguistik digunakan juga Yerusalem yang baru. Tapi secara teologis berarti ada pengembangan konsep tentang Yerusalem. Kalau Yesaya berkaitan dengan Israel secara geologis, secara demografis dan geografis, nampaknya di Wahyu hanya mengambil bagian depannya, yaitu bicara akhir zaman. Yang ketiga kesamaannya adalah tidak akan ada air mata dan tangisan. Slide berikutnya, ketika kita membandingkan perbedaan, maka saya menemukan perbedaan-perbedaan. Yang pertama, Yesaya memiliki narasi penuh sorak-sorai. Yerusalem bersorak-sorai karena Allah bersorak-sorai. Di Wahyu tidak ada. Yang kedua, Yesaya bicara mengenai ketiadaan mati muda maupun kematian itu sendiri. Di Wahyu tidak. Yang ketiga, Yesaya bicara mengenai adanya kerja, bangun rumah, kerja di kebun, dan seterusnya. Wahyu tidak. Bagian yang ketiga ini ada yang mengembangkan dari ilmu teologis, di surga nanti kita tetap bekerja. Karena di Wahyu dikatakan dalam pesta anak domba kita makan, maka Yesaya menunjukkan juga ada makan minum. Di dalam Wahyu dikatakan ada perjamuan makan anak domba. Tetapi untuk bagian ini Wahyu tidak bicara tentang kerja, tidak bicara tentang perkebunan atau makan. Yang keempat, Yesaya bicara mengenai perdamaian bahkan di antara binatang pemangsa dan binatang korban. Tetapi Wahyu tidak. Itu dari Yesaya. Slide berikutnya sekarang dari Wahyu. Wahyu menambahkan tidak ada lagi langit dan bumi yang pertama. Konsep langit bumi pertama tidak ada dalam Yesaya. Yang kedua, terkait Yerusalem selain menambahkan baru, Wahyu menambahkan Yerusalem turun dari surga, Uranos. Maka ketika dikatakan turun dari surga, kemana? Ke bumi ini. Sehingga Yerusalem baru yang menjadi bagian dari langit baru, bumi baru di bumi ini. Nah, Bapak yang terkasih, kemudian yang ketiga, Wahyu menyebutkan adanya kemah Allah di langit baru, bumi baru, dan Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Di Yesaya tidak. Sekarang kita berkumpul dengan iman bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita, bahwa Allah dalam Kristus bersama-sama dengan kita. Tapi menurut Wahyu nanti secara real dan konkret Allah berada di tengah umatnya. Yang keempat, Wahyu ada penghukuman bagi orang-orang jahat. Dan Yesaya adanya di pasal-pasal sebelumnya. Sekarang slide berikutnya, ide dasarnya. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kematian.
ada perdamaian, tidak ada penghancuran akan langit dan bumi yang pertama. Semua yang ada menjadi baru atau dibaharui, termasuk alam semesta. Tadi saya katakan bahwa Yerusalem baru turun dari surga ke bumi. Dalam eskatologi paling tidak ada 2 mazhab tentang akhir zaman sebelum Tuhan datang. Pertama, alam semesta termasuk bumi dihancurkan, destruksi. Konsep yang kedua, alam semesta dibaharui atau restorasi. Kalau kita melihat Yerusalem turun dari surga ke bumi, maka sebetulnya saya sebagai pakar biblika perjanjian baru berkata, semua teks PB cenderung kepada restorasi. Restorasi. Karenanya alam semesta termasuk bumi akan dibaharui. Slide berikutnya. Langsung berikutnya saja. Sekarang kita bicara alam sebagai pengetahuan kita. Sumber ini saya ambil dari NASA dan ini diukur oleh teleskop Hubble kemudian James Webb. Yang pertama, bulan berputar pada porosnya sambil mengitari bumi dengan kecepatan yang sama 3.683 km per jam. Yang berarti sejam yang lalu jarak kita sekarang dengan kita sejam yang lalu 3.683 km. Slide berikutnya, bumi berputar pada porosnya dengan kecepatan 17.000 km per jam. Berarti sejam yang lalu jarak kita dengan kita yang sekarang sejam yang lalu 17.000 km. Kita nggak perlu bergerak pun kita bergerak 17.000 km. Yang berikutnya, slide berikutnya. Bersama bulan, bumi mengitari matahari dengan kecepatan 107.000 km. Yang berikutnya. Ternyata matahari sendiri dengan bumi, bulan, dan semua bagian dari tata surya, solar system, mengitari pusat galaksi Bima Sakti Galactic Core dengan kecepatan 692.000 km. Sekali lagi, sejam yang lalu jarak kita berarti segitu jauhnya dengan yang sekarang. Kemudian ternyata galaksi Bima Sakti juga bergerak dengan cepat dan luar biasa cepatnya, 2,1 juta. Galaksi Bima Sakti juga berputar mengitari alam semesta yang luar biasa luas. Kalau segitu kecepatannya, berapa sih luasnya alam semesta? Slide berikutnya. Diameter alam semesta adalah 92 miliar tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu 9,46 triliun kilometer. 1 tahun cahaya bukan waktu, tapi jarak. Ya, bukan lokus, tapi tempus. Artinya berapa lama cahaya bergerak dalam waktu 1 tahun, yaitu 9,46 triliun kilometer. Lalu volumenya alam semesta seberapa banyak? 410 non-nillion pangkat 2 tahun cahaya. Non-nillion itu nolnya 30. Jadi 410 non-nillion berarti 410.000 miliar. Segitu luas besarnya alam semesta. Masih di pangkat 2. Kalau 30 nolnya di pangkat 2 berarti 900. Masih dikali lagi tahun cahaya 9,6 triliun. Triliun itu 12 nolnya. 900 kalikan lagi 12 nolnya. Berapa nolnya? Bolehkah dicek dengan handphone masing-masing? Enggak, dia lewat kali ya, gitu. Waktu saya membaca ini, karena saya senang belajar yang bukan teologi, saya suka belajar baca kemana-mana begitu. Karena anak muda zaman sekarang intelektualitasnya sangat tinggi. Maka saya harus menjawab mereka dengan ilmu pengetahuan modern. Ada anak muda yang berkata kepada saya, Pak Sigor, saya nggak percaya manusia berasal dari Adam dan Hawa. Saya percaya manusia berasal dari ape. Saya katakan ya dalam ilmu modern itu teorinya. Tapi tahu nggak, ada profesor matematika dari Stockholm, Swedia dan dari Amerika Serikat yang melakukan penelitian matematis yang menghitung secara teoritis sangat mungkin 8,5 miliar manusia di dunia ini berasal dari 2 orang secara matematis.
Nah, untuk menjawab banyak yang seperti itu, saya selalu belajar yang bukan teologi, termasuk yang ini. Ini dari NASA. Dan ini yang bisa diukur dengan teleskop Hubble dan James Webb. Jadi artinya ini limitnya. Kalau 1 abad dari sekarang, manusia, NASA atau European Airspace Agency menciptakan teleskop yang jauh lebih canggih, limit ini bisa bertambah. Karena jarak itu yang bisa dijangkau oleh teleskop itu. Kalau di sini ya bagaimana? Gak mungkin ada batas begitu. Karenanya alam semesta mewakili sifat Allah, unlimited. Nah karenanya Bapak yang terkasih, tanggapan kita bagaimana? Slide berikutnya. Ini yang harus kita tanggapi. Ibu Bapak mungkin karena kita hari ini juga akan merayakan orang-orang yang meninggal sepanjang setahun ini menurut kalender gereja. Mungkin Ibu Bapak berpikir, saya berharap tadi khotbahnya tentang itu. Sorry to say, kalau khotbah tentang itu mungkin sudah banyak yang menyampaikan dan Ibu Bapak sudah banyak dengar. Tapi tadi saya katakan bahwa langit baru, bumi baru tidak menghancurkan langit lama, tapi membaharui langit yang baru, langit yang ada. Mengapa? Alam semesta ini begitu luasnya ciptaan Allah dan dikasih Allah. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan kosmos, akan dunia, bukan hanya akan manusia, akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Alam semesta ini dikasihi oleh Allah seperti Ia mengasihi kita sekalian. Karenanya perjanjian baru tidak ada konsep penghancuran, tapi restorasi. Nah kalau itu adalah bagian dari menyongsong langit baru, bumi baru, maka kita harus punya sikap yang benar terkait alam semesta. Dengan menjalani kehidupan Kristiani yang bertanggung jawab. Pertama, sadarlah kita harus membangun kesadaran. Karena selama ini kesadaran kita lebih banyak merusak alam ciptaannya. Saya seringkali melihat orang naik mobil, buka kaca, mobilnya mewah, buang sampah keluar. Got-got di rumah kita jorok penuh sampah. Kita anggap got itu tempat pembuangan sampah. Kita tidak rela mobil kita kotor, tapi kita rela alam kita kotori. Dan banyak lagi yang lain. Karenanya menyongsong langit baru dan bumi baru adalah selain merawat diri kita dan sesama, merawat alam semesta. Yang kedua, rendahkanlah diri. Kita harus merendahkan diri di hadapan Allah, meminta Roh yang berkuasa atas kita, dan karenanya kita berkarya bagi kita, bagi gereja, bagi sesama, bagi alam semesta. Yang ketiga, berkaryalah, jadikan diri kita dalam pimpinan Roh Allah untuk membaharui alam, bumi, alam semesta. Menghadirkan damai, damai bagi kita, damai bagi sesama, dan damai bagi alam semesta. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau telah sampaikan. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam segenap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus, berkatilah setiap kami, kuatkanlah setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk jemaat yang hadir, online maupun juga onsite. Karenanya kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya mereka yang sedang sakit. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjagai, menyertai, memulihkan, dan merawat setiap kami yang sedang sakit. Dalam tangan-Mu kami serahkan, ya Tuhan.